Halo, selamat datang di podcast Udah Bulan Buka Mata edisi 15 Oktober 2024. Pada podcast kali ini kita akan membahas pergerakan bandar di saham-saham yang berawalan huruf E dan huruf F karena itu yang di voting oleh paling banyak dipilih oleh para follower Telegram kami, dan kita akan bahas pergerakan bandar di saham-saham tersebut. Mohon maaf, mungkin saya akan terlihat kesel agak bete karena saya baru nonton PSSI. Saya berharap mungkin banyak dari penonton ini juga nonton timnas Indonesia yang kalah dari China padahal sebelumnya diharapkan menang. Dan ya sebenarnya ada banyak kekesalan yang mungkin Anda jadi limpahannya, karena memang saya dari awal udah kesel banget karena saya tahu orang Indonesia memang nggak bakat sepak bola, tapi di sisi lain saya sangat appreciate langkah Pak Erick Thohir yang memang dikenal di sepak bola internasional untuk merekrut pemain-pemain dari luar negeri untuk bermain buat PSSI, yang terbukti hasilnya sangat positif karena memang meskipun orang Indonesia tidak bisa main sepak bola overall ya, kalau dibanding negara lain saya rasa Indonesia salah satu yang the worst. Saya tahu itu karena saya orang Indonesia pure, orang tua saya ayah dan ibu saya orang Indonesia, dan saya pernah di Brazil. Saya dulu suka main bola, saya bercita-cita sebagai pemain bola. Saya pernah ke Brazil, keluarga saya pindah ke Inggris, saya main bola di Inggris, dan saya juga pernah main bola di Belanda, main bola sama orang-orang Italia. Saya sadar memang orang Indonesia tidak punya masa depan kalau bermain sepak bola, tapi di sisi lain menurut saya Indonesia punya keistimewaan di dunia sepak bola. Indonesia punya supporter yang sangat mencintai tim nasional, dan ketika Pak Erick Thohir merekrut pemain-pemain dari luar negeri, harapan itu kembali muncul, Indonesia bisa main di Piala Dunia. Tapi entah meremehkan atau apa, saya nggak ngerti juga. Saya sangat kaget ketika tadi melihat line up ada 3 pemain lokal bermain untuk PSSI hari ini. Di awal saya udah feeling gak enak. Ini menurut saya meremehkan, karena kalau kita mau ngejar Piala AFF oke lah ada 3-5 pemain lokal. Saya rasa itu masih bisa bersaing melawan Vietnam, melawan Thailand, melawan Filipina yang mungkin tidak pakai pemain asing. Saya rasa Indonesia masih bisa berprestasi. Cuma untuk kelas Piala Dunia harusnya blunder seperti itu tidak dilakukan. Saya harap tidak pernah dilakukan lagi ke depan. Saya masih berharap Indonesia masuk Piala Dunia, dan saya berharap Pak Erick dengan cepat nih merekrut pemain-pemain. Saya rasa jangan terikat lagi sama pemain yang keturunan Indonesia karena nanti jumlahnya terbatas. Saya rasa bisa merekrut pemain dari Spanyol, dari Brazil, dari Italia. Saya rasa Pak Erick punya kemampuan buat itu, karena saya football geek, apalagi dulu saya tahu di FIFA sebenarnya tidak ada yang mewajibkan orang keturunan Indonesia untuk main di PSSI. Itu nggak ada, untuk main untuk tim nasional Indonesia nggak ada. Jadi nggak perlu kita sebagai orang Indonesia menambah-nambahkan itu. Yang penting adalah dia warga negara Indonesia. Kalau Pak Erick dekat dengan kepemimpinan, tentunya bisa memberikan kewarganegaraan manapun buat orang Brazil, orang Spanyol untuk main buat PSSI. Yang kedua, warga negara Indonesia. Yang kedua, mereka belum pernah main di tim nasional negara asalnya. Jadi cuma 2 itu aja syaratnya. Jadi kalau itu dipenuhi, saya rasa ada ribuan pemain hebat di luar sana yang bisa membantu Indonesia masuk Piala Dunia. Kita doakan, dan saya sih berharap cepat ya, karena menurut saya ini terobosan bagus yang dilakukan oleh Pak Erick sebagai ketua PSSI, merekrut pemain-pemain dari berbagai negara untuk membela PSSI, dan terbukti orang Indonesia pun senang kok kayak gitu. Nggak perlu ternyata kita hanya supporter, jadi supporter aja saya rasa sudah baik, karena saya percaya sama seperti IHSG yang baiknya dikendalikan oleh investor asing, saya rasa PSSI juga lebih baik dimainkan oleh para pemain asing demi kemajuan, demi kebahagiaan rakyat Indonesia. Tentunya tujuannya ini bukan pendidikan sepak bola karena orang Indonesia nggak bakat sepak bola, tapi demi kebahagiaan rakyat Indonesia yang luas. Itu aja sih. Sorry, aduh saya habisin waktu berapa menit ini buat curhat. Langsung aja. Aduh saya nggak enak karena masih kesel. Langsung aja kita bahas kondisi IHSG. Oke, IHSG saat ini kita lihat IHSG 3 hari terakhir mengalami rebound yang cukup menarik. Ini dimotori oleh kemarin ada rebound saham-saham ini, saham-saham komoditas dan saham-saham supir angkot. Kita lihat IHSPP juga mulai ada sedikit rebound. Bagus, walaupun ya saya belum ada kabar apa-apa tentang udah seberapa dekat nih proses menyurat brand untuk masuk ke S&P Global yang membuat dia saya harap bisa jadi terbaik di Indonesia, perusahaan terbesar di Indonesia lagi. Cuma di sisi lain kita lihat pembelian investor lokal juga mulai lemah. Ini pembelian investor lokal mulai lemah, dan bahkan hari ini ada inflow asing. Saya
overall nggak optimis dengan IHSG bakal melanjutkan rally-nya, krisisnya akan berakhir, saham-saham blue chip, saham-saham tipe fundamental akan rally dalam jangka pendek, karena saya lihat foreign flow-nya sih nggak baik mayoritas, belum baik saat ini, tapi udah murah dan mudah-mudahan at least bisa 1-2 hari lagi rebound, dan tentunya saya tetap expect IHSG masih turun lagi, tapi itu kembali lagi ke investor lokal ya. Kalau investor lokalnya akumulasi lagi, borong lagi, IHSG akan hancur lagi. Kalau investor lokalnya mau terus jualan, gak ada yang belanja, tentunya IHSG bisa rebound. Walaupun overall kalau saya nilai dari 0 dari 0 sampai 100, IHSG itu saat ini kondisinya masih di bawah 50. Jadi saya masih memprediksi IHSG akan cenderung bergerak turun dalam kondisi kayak gini, merasa IHSG saat ini kemahalan dalam kondisi foreign flow seperti ini daripada IHSG dalam kondisi baik. Seperti itu. Hal positif yang terjadi di IHSG saat ini adalah Ibu Sri Mulyani kembali terpilih, diprediksi kembali terpilih jadi Menteri Keuangan di era Prabowo. Ini positif. Pertama, karena Ibu Sri Mulyani adalah saya selalu mengatakan sejak sebelum pemilu, saya mengatakan bandar asing itu mementingkan keberlanjutan bisnisnya di Indonesia, dan keberlanjutan itu selalu sangat dikaitkan dengan orang-orang yang sama, dealing yang sama, peraturan yang sama yang menguntungkan pihak-pihak yang selama ini sudah memegang kekuasaan. Jadi dengan dipilihnya Ibu Sri Mulyani sebagai Komando Keuangan Indonesia, tentunya akan ada keberlanjutan. Juga hal baik tentunya. Dengan ini berarti PDIP akan ikut memerintah bersama Prabowo. Jadi sekarang kita sudah merasakan, seperti saya selalu mengatakan, sangat konyol kita berdebat politik karena itu semua cuma sinetron, sama-sama Anda berantem karena hal yang terjadi di sinetron, politik juga sama sinetron, dan sebenarnya kita sudah mirip ke Orde Baru. Kalau kita lihat Orde Baru itu siapapun yang kita pilih, yang dipilih jadi presiden adalah semuanya akan mendukung satu presiden dan satu wakil presiden, partai apapun yang kita pilih. Dan sekarang kita sudah masuk ke siklus seperti itu, siapapun yang kita pilih semuanya akan mendukung Pak Prabowo. Jadi itu sisi positif buat sekarang. Kalau kita ngomong bisnis perbandaran ya, saya nggak ngomong politik, oposisi dan lain-lain yang punya pendapat aneh-aneh yang nggak penting. Dari bisnis perbandaran, dari IHSG itu positif, dan kita juga bisa optimis 5 tahun ke depan kondisi akan at least biasa-biasa saja, baik-baik saja, normal-normal aja, dan IHSG akan terus dikendalikan sepenuhnya oleh investor asing. Mudah-mudahan PSSI juga seperti itu. Oke. Lanjut, dan pada podcast kali ini yang akan dibahas, kami melakukan survei huruf C, huruf D, huruf E, dan F, huruf G, dan H, dan yang paling banyak dipilih oleh 1.975 orang di Telegram kami adalah huruf E dan huruf F. Jadi kita fokus akan bahas saham-saham yang dari huruf-huruf ini. Seperti itu. Sebenarnya kalau saya boleh milih, saya lebih milih saham D, atau sebenarnya yang saya paling pengen milih adalah saham A. Kayak gitu, cuma ternyata saham E dan F paling banyak. Mari kita bahas kayak gitu. Nanti bagi Anda yang mau ikut voting selanjutnya, harusnya 2-3 hari ke depan saya bisa lanjutkan. Untuk huruf-huruf yang lainnya nanti Anda bisa ikut voting dengan cara follow Telegram kami. Seperti itu. Saham pertama yang kami bahas di huruf ini adalah saham ERA. Saham ini hari ini naik 3,95%. Ini saham yang menarik. ERA ini menarik karena ini salah satu saham yang bisa dikatakan minim kecap. Jadi kita tahu bandar itu seringkali meminta media atau meminta para analis untuk membahas-bahas saham-saham yang sedang dia akumulasi atau apalagi mau dia jual. Jadi semua saham hancur itu pernah viral, pernah dibilang fundamentalnya bagus oleh para analis-analis di luar sana, oleh para media. Jadi kalau saham dikatakan bagus di media, dikatakan bagus oleh analis secara fundamental, dibilang prospeknya bagus, hati-hati. Semua saham hancur pernah dikatakan seperti itu. Tapi di sisi lain, ada saham di sisi lain. Ini ERA, saya search, berita terakhir itu 1 bulan yang lalu. Saham ERA. Berita terakhir 1 bulan yang lalu, itu punya fasilitas kredit, perpanjang fasilitas kredit 3 triliun dari Bank Mandiri. Itu cuma fasilitas kredit, nggak bagus, nggak jelek, ini hanya deal. Bahkan anak ajaib terakhir direkomendasikan saham ERA itu 31 Mei. Udah lama banget, kita sekarang di bulan Oktober kayak gitu.
31 Juli pernah dikatakan laba era melompat, ini juga sudah lama, 1 bulan yang lalu. Simak rekomendasi saham Era Jaya dari analis berikut. Jadi ini saham yang tidak banyak diberitakan. Kalau Anda lihat saham-saham yang membuat banyak nyangkut investor retail, dalam beberapa jam terakhir aja ada banyak pemberitaan. Jadi bisa dikatakan ini saham minim catch-up. Jadi ada 2 kemungkinan saham minim catch-up ini. Pertama memang nggak menarik, which is kalau kita lihat Era, ini saham yang sangat menarik. Sahamnya terus bergerak naik, bahkan kalau Anda analisa pergerakan bandarnya, sampai hari ini terakhir aja ada akumulasi yang besar oleh bandar, para pahlawan bursa terus menjual saham ini. Jadi ini saham yang menarik, saham yang terus bergerak rally dari 370 di bulan Juli sampai sekarang udah 474 dan bandarnya terus akumulasi. Jadi kalau saham nggak menarik, nggak masuk berita, oke. Kalau saham tidur nggak masuk berita, oke. Tapi ini saham naik tapi nggak masuk berita, berarti ada indikasi memang media diarahkan untuk tidak memberitakan saham ini. Kenapa? Biar pahlawan bursa. Karena yang baca berita kan pahlawan bursa kan. Media di seluruh dunia itu diperuntukkan buat pahlawan bursa. Bandar nggak akan ngegoreng saham habis baca berita, itu hal yang sangat konyol. Bandar menentukan berita yang keluar apa supaya action mereka, supaya berita akan mensupport action mereka. Kayak gitu. Cuma ketika ini nggak ada berita, artinya apa? Artinya bandar pengen retail merupakan saham ini. Pahlawan bursa merupakan saham ini. Kalau yang mau udah punya boleh jual, boleh cut loss, boleh profit taking, terserah. Yang penting akumulasi bandar berjalan lancar dan itu yang sedang terjadi. Kalau kita lihat pergerakan bandar, ini nggak sempat saya rangkum pergerakan bandar hari ini, bandar akumulasi seminggu terakhir bandar akumulasi besar, jadi ada akumulasi yang konsisten hampir tiap hari di saham ini, jadi ini saham yang sangat menarik. Dan kalau kita lihat saham Era ini pertama bandar terus akumulasi, kesimpulannya saham terus naik, tapi sahamnya tidak boleh dalam tanda kutip dibahas oleh media, itu satu hal yang positif. Semua alumni bandarmologi, semua yang paham bandarmologi tahu saham yang dikatakan bagus, baik secara fundamental, prospeknya bagus, itu adalah saham yang buruk untuk dibeli dalam jangka pendek. Karena itu ciri-ciri bandar lagi jualan, karena pahlawan bursa disuruh beli kan, kayak gitu. Nah, kedua, bandarnya memiliki kebiasaan membanting harga di tengah masa akumulasi. Jadi kalau Anda lihat bandar Era ini punya pattern yang berulang. Punya pattern yang di mana dia punya kebiasaan habis goreng banting. Kalau lihat kan habis kenaikan harga banting, habis goreng banting. Itu aja pesan saya, semoga itu bisa dimanfaatkan karena bandarnya masih terus akumulasi saham ini. Saham kedua yang akan saya bahas adalah saham energi. Saham energi ini harganya naik 0,8%, ini juga saham yang dibandari bandar lokal. Hari ini naik 0,8%. Ini saham energi ini saya bahas dulu dari sisi kepemilikannya ya. Sisi kepemilikannya ini kepemilikan energi ada 100%-nya saham berupa scrip plus, berarti sahamnya nggak ada yang berupa warkat, berupa non warkat ya. Berupa warkat sahamnya semuanya berupa saham digital yang bisa dijual. Mayoritas dimiliki Sima Global Capital. Sima Global Capital itu adalah perusahaan investasi yang terafiliasi dengan grup Bakri. Jadi ketika ada search nama capital atau private equity atau apapun seperti ini, nama perusahaan seperti ini, dan dia cuma memiliki satu perusahaan, artinya memang itu perusahaan yang dibuat khusus untuk menyamarkan nama pemilik. Sima Global Capital ini dibuat grup Bakri untuk menguasai saham beliau, saham mereka di energi ini. Ini wajar grup Bakri karena memang ini masih grup Bakri, tapi yang menarik 3 pemilik lain semuanya sekuritas. Ada Trimegah, ada Maybank, ada Panin. Ini dan mereka ini cukup aktif sebenarnya bertransaksi di saham ini seperti itu. Jadi kalau analisa pergerakan big player, energi dikuasai Bakri, Sima Global, kepemilikan big player berkurang dan kepemilikan retail berkurang. Ini di awal bulan Oktober, selama bulan September berarti kalau Anda lihat di sini kepemilikan big playernya berkurang 40,9 jadi 41, kepemilikan big playernya dari 45,4 mereka ini jadi 45%. Jadi ada berkurang kepemilikan mereka ini sekuritas. Cuman berkurang, ketika ini berkurang bisa ditransfer, dijual ke pahlawan bursa, which is jelek. Kalau big player jual ke pahlawan bursa berarti harganya berpotensi turun. Tapi kenyataannya kepemilikan retail investor juga berkurang.
turun di sini ini. Turun di sini, yang naik adalah kepemilikan hidden big player. Hidden big player itu yang biasa dipakai ngebandarin, yang pergerakannya nggak harus dilaporkan. Jadi sampai awal bulan Oktober sampai akhir bulan September, saham ini masih sangat baik. Karena ada at least ada akumulasi, ada pergerakan antara big player untuk transfer barangnya ke hidden big player yang tentunya mereka juga. Kalau AI analysis overall saham ini di bandari lokal, Simal Global Capital aktif bergerak beberapa bulan terakhir menggunakan broker GR dan CP, dan tentunya saham ini juga saham Bakri Group adalah sangat menarik. Di saham B, Bumi, BRMS sudah naik luar biasa, juga Dewa sudah naik luar biasa. Tentunya dari saham-saham ini yang masih ada, Bitel kan udah nggak ada, LT udah nggak ada, perusahaannya ya, sahamnya tentunya masih ada, MDS saya nggak tahu masih ada atau enggak, BNBR juga ya sudah gitu. Sebenarnya yang masih punya fundamental, yang masih beroperasi dengan baik, masih bisa diharapkan memberikan keuntungan at least buat Bakri Group, memberikan cash flow at least buat Bakri Group ya. Perusahaannya adalah salah satu lagi adalah energi kayak gitu. Jadi memang perusahaan ini tentunya nggak semua keuntungan buat balon bursa gitu kan. Bisa aja perusahaannya untung karena secara operasional untungnya ditransfer buat pemilik, dan energi masih masuk kategori itu sama seperti Bumi dan BRMS seperti itu. Dan tapi terlepas dari Bumi dan BRMS yang sangat menarik dibahas di podcast huruf B sebelumnya, tapi sebenarnya energi itu sampai akhir September menarik, tapi per bulan Oktober ini kurang menarik. Ada satu yang menarik juga dari sisi kecapmologi, analisa kecapmologi. Saya sekarang kayak lebih cocok menyebut daripada fundamental atau berita, saya anggap kecapmologi. Kita lihat di sini pergerakan bandar dalam berita-berita. Jadi 5 hari yang lalu keluar berita nih, Grup Bakri Energi kuasai blok migas Sengkang kelola 380 miliar kaki kubik. Ini berita 5 hari yang lalu ini muncul. Coba berita lebih lama, tapi at least di search ini 5 hari lalu sudah muncul. Jadi ini udah berita 5 hari yang lalu nih, bilang let's say siapapun yang minta ini berita keluar, either Grup Bakri atau media atau siapapun lah, bilang 5 hari lalu keluar berita. Tapi hari ini 11 jam yang lalu, 12 jam yang lalu, 24 jam yang lalu minta tolong diangkat lagi beritanya sama tapi diangkat lagi. Tujuannya apa ya? Supaya investor, supaya para pahlawan bursa, para fundamentalis baca berita. Karena yang baca berita cuma fundamentalis. Kayak gitu supaya banyak baca berita, mereka mau beli saham energi. Jadi mungkin 5 hari lalu efeknya udah ini diangkat lagi. Dan kita bisa expect ini terus diangkat. Kalau alasannya apa? Karena kan ini kalau fundamentalis gitu, pencinta almarhum fundamental membaca ini tentunya adalah berita positif kan. Kontak kerja, akuisisi, caplok 100%, hak partisipasi dan lain-lain. Kecap-kecapnya ini kecap yang manis gitu, dan tentunya para fundamentalis, para pahlawan bursa berminat membeli, dan disitulah idealnya bandar menjual. Dan kalau kita analisa pergerakan bandar di bulan Oktober ini, tanggal 1 sampai 15 Oktober, sejauh ini tidak terdeteksi akumulasi bandar sepanjang bulan Oktober. Jadi berbeda. Jadi ini saya tampilkan BRMS, kelihatan banget bandarnya akumulasi, jadi harganya naik. Tapi di energi ini di bulan Oktober ini tidak ada akumulasi, dan pahlawan bursa banyak berharap saham ini akan mengikuti nasib saham-saham bandar yang sama dan membeli saham energi. Jadi itu salah satu kebiasaan pahlawan bursa adalah Bumi digoreng, BRMS digoreng, mereka udah terlanjur jual di situ, mereka ngincar saham energi. Tapi bandar juga bisa pintar, mereka ngincar saham energi malah didistribusi. Kita lihat beberapa broker pahlawan bursa jadi top buyer di saham energi selama bulan Oktober. Selama bulan September memang indikasinya akumulasi, kepemilikan retail berkurang. Cuma selama bulan Oktober ini ini malah negatif. Jadi hati-hati, karena menurut saya pribadi BRMS dan Bumi juga udah cukup mahal, udah ada tanda-tanda bandarnya mulai profit taking. Kalau itu dibanting, saham ini bisa dibanting turun lebih dalam. Jadi yang berharap itu digoreng, hati-hati, karena secara bandarmologi tidak ada indikasi positif dalam jangka pendek. Hal ini mungkin berubah kalau Bumi BRMS terus goreng, cuma saya pribadi
per hari ini ya, di podcast sebelumnya saya bilang saya tertarik banget saham Bumi karena saham Bumi sangat menarik pada saat itu. Per hari ini saya mungkin saya nggak prefer beli 33. Kalau saya nggak punya 33-nya, saya nggak prefer beli 33. Ada banyak saham yang menarik lain seperti itu. Selanjutnya adalah saham film saat ini turun 0,96%. Ini pernah jadi salah satu saham yang valuasinya paling tinggi, paling mahal, pernah PER-nya 500, 600, jauh mengalahkan brand sebenarnya. Cuma sejak awal tahun mulai dibanting lagi. Para pecinta almarhum fundamental tentu mengatakan ini bukti fundamental nggak pernah bohong. Salah, nggak ada hubungan. Sama seperti ketika dia naik nggak ada hubungannya sama fundamental, turun juga nggak ada. Kenapa? Karena naik karena digoreng bandar. Di akhir tahun lalu saya beberapa kali di UBBM, Anda bisa backtest, saya merekomendasikan saham ini, mengatakan saham ini bagus karena bandarnya terus melakukan akumulasi. Bahkan bandarnya pakai broker yang sama dengan dia ketika sedang mengguyur hari ini, mengguyur beberapa bulan terakhir. Jadi karena kembali lagi saham naik sama turun itu purely diatur oleh bandar. Kalau bandarnya lagi borong, lagi akumulasi, sahamnya naik. Pahlawan bursa lagi jual, sahamnya naik. Cuma bukan berarti hanya karena fundamental mati, bandar harus akumulasi terus. Cari duitnya gimana kalau mereka akumulasi terus? Akan ada mereka butuh duit, mereka jual dan harga sahamnya hancur. Itu sama-sama bukti kalau fundamental sudah mati. Karena seperti itu. Tapi penjualan ini juga menarik karena kalau kita gabungkan dengan analisa kecapmologi update terakhir di mana beritanya memang film akan akuisisi Net TV seharga 1,65 triliun. Jadi dan bahkan ditargetkan akhir Oktober ini udah selesai. Berarti akhir Oktober, kalau udah selesai, ini kita bodoh-bodohan aja ya, kita percaya headline karena kenyataannya tidak pernah sesederhana yang ditulis di headline. At least kalau kita bodoh-bodohan percaya headline, maka film harus punya uang 1,65 triliun untuk membeli Net TV. Bahkan ini ada detail menarik, akuisisi itu melibatkan 80,5% saham Net TV dengan transaksi 1,65 triliun. Jadi 80,5%-nya mau dibeli sama film. Dan dari total nilai transaksi tersebut, 25,2 miliar saham baru akan diterbitkan oleh Net TV dengan nominal 50 per saham. Dan kurang lebih simpelnya adalah yang mau dibeli oleh film dari Net TV adalah 80,5%. Sementara kepemilikan big player tanpa ada kepemilikan film, ada Sinergi Lintas, Semangat Bambu, Indika Inti Holdiko, Teladan Investama, semuanya ini totalnya mereka punya 87,8%. Artinya apa? Artinya akuisisi bisa dilakukan beli saham mereka aja. Nggak butuh lagi beli saham-saham, nggak butuh beli saham investor retail, pahlawan bursa yang nyangkut di saham ini, dibiarkan aja di situ dulu, seperti itu. Tentunya ya setelah akuisisi ini terjadi, kita ya mungkin harapan bagi nyangkuters di Net TV sebenarnya bisa bangkit karena kita tahu film itu nggak main-main bandarnya, bisa menggoreng. Kita nggak tahu bisnisnya kayak apa, nggak peduli juga, tapi bandarnya nggak main-main, bisa menggoreng. Siapa tahu setelah mereka menguasai ada prospek ke depannya. Tapi itu tentunya itu setelah akuisisi berakhir. Sebelum akuisisi berakhir yang dibutuhkan adalah duit. Dan kurang lebih itulah gambaran yang terjadi di saham film saat ini. Karena salah satu cara menarik untuk dapat duit dari masyarakat adalah dengan menjual sahamnya ke pahlawan bursa. Kayak gitu, dan itu yang terjadi sepanjang bulan September. Kita lihat IF, broker terhormat, menjual 116 miliar ke ini, dan kita lihat broker-broker yang memborong, ada banyak broker-broker pahlawan bursa. Jadi di sini masyarakat ikut membantu film, membantu proses akuisisi. Jadi kita terlihat sangat jelas di sepanjang bulan September bandar jualan besar, kemungkinan sebagai usaha untuk menyerap dana dari masyarakat untuk bayar biaya akuisisi. Dan pahlawan bursa juga melakukan panic buying, ya tujuannya tentunya untuk menyenangkan bandar. Itulah fungsi pahlawan bursa. Dan kita lihat setelah diguyur banyak ini, kita lihat di bawah ini. Karena di bulan Oktober ini, apalagi setelah berita keluar, harga sahamnya nggak turun lagi.
Kita lihat di sini. Kalau di sini para bandar mulai akumulasi lagi, buyback lagi, tentunya itu positif menjelang selesainya proses akuisisi. Kalau bandar buyback, mereka udah jualan di atas, buyback di sini. Tapi kalau kita lihat dari 1 Oktober sampai hari ini, bandar lanjut jualan besar, bahkan pahlawan bursa yang semakin agresif membeli dan pahlawan bursa semakin panik buying untuk menyenangkan bandar. Jadi film juga menurut saya belum menarik. After akuisisi selesai, after uangnya dibayar, after uang retail selesai diserap untuk bantu proses akuisisi film, tentunya Net TV ada prospek, film juga bisa ada prospek nantinya. Cuman ya itu kan kalau podcast dibahas November ini, dan kalaupun itu terjadi kita akan melihat butuh ada aksi cut loss investor retail, karena bagaimanapun sekarang sahamnya banyak dibuang ke investor retail ini harus berkorban kalau nanti film mau naik. Begitu juga dengan Net TV, tapi setelah akuisisi selesai, Net TV menurut saya cukup kompleks masalahnya di FCA kan juga kalau nggak salah, kayak saya tetap menyarankan film. Tapi kembali lagi sebenarnya itu bukan saham yang menarik untuk dibeli sekarang, cuma ini karena nggak banyak saham menarik di E dan F, jadi saya bahas aja yang menarik secara kasus. Saham yang juga mau saya bahas singkat adalah Friend, ini juga masuk FCA, bandar lokal, hati-hati kepemilikan retail bertambah signifikan dalam 1 bulan terakhir, terlihat banyak pahlawan bursa, ini kepemilikan retail udah 26%, AI bilang ini very high, di saham Friend AI skornya 10, jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi borong Friend di FCA, saran saya hati-hati dulu, hold down dulu, karena benar Friend saham yang menarik, saham di harga gocap ketika tidak ada FCA, tapi setelah ada FCA saya pribadi masih takut sih memborong saham ini, meskipun betul kepemilikan big playernya masih sangat besar. Mungkin kecuali Anda punya kesabaran, keyakinan untuk terus ngumpulin saham ini sampai 1-2 tahun ke depan dan Anda punya modal terus, which is not bad idea kalau strategi Anda itu, tapi kalau strategi Anda berharap digoreng 1-2 bulan ke depan, saya sih belum berani untuk merekomendasikan saham Friend seperti itu. Saham menarik saham menarik ini saya cari, dan jujur saya menemukan beberapa saham menarik, cuma saham menariknya beberapa di FCA dan saya masih konsisten against dengan FCA, jadi saya nggak mau merekomendasikan saham yang di FCA. Nggak mau mengatakan bagus saham yang di FCA, walaupun saya lihat secara bandarmologi sebenarnya beberapa saham FCA masih bagus, cuma saya masih berharap FCA dihapuskan kayak gitu. Dan mungkin saya lanjut aja bahas saham B kemarin yang jadi saham menarik juga. Saham B ini masih lanjut bergerak naik dan sahamnya masih menarik. Ini saya rekomendasikan saham Perkasa Membangun NKRI ini karena memang ya menarik. Ini sudah dijelaskan pada podcast sebelumnya. Oke. Kurang lebih itu aja. Thank you buat rekan-rekan. Saya harap ya mungkin kalau Anda cari stock pick ini kecewa, karena jujur saya mencari, dan kalau dari E dan F semua saham yang paling menarik menurut saya Era yang secara bandarmologi menarik, beberapa lainnya menurut saya dalam jangka pendek lebih beresiko daripada menarik, walaupun tetap ada prospek ke depan. Seperti Friend, kalau mau diakumulasi 1-2 tahun ke depan sebenarnya ada prospek beli saham Friend. Energi juga kalau Bumi dan BRMS terus digoreng, apalagi nanti retailnya frustasi, jual karena nggak naik-naik, itu ada prospek. Tapi untuk saat ini sih saya itu bukan saham-saham yang mau saya beli. Oke, thank you buat rekan-rekan. Kalau ada komentar, pertanyaan silahkan tulis di bawah. Kita akan bahas pada podcast selanjutnya. Thank you.